Anies makin jeblok di survei terbaru. JK pusing. Koalisi perubahan stres. Ada survei yang menarik dari SMRC. Pada awal April 2023, Ganjar dapat suara 33,2%, Prabowo 31,5%, dan Anies 24,2%. 1 bulan kemudian, pada bulan Mei, Ganjar dapat suara sebanyak 39,2%, Prabowo dapat 32,1%, dan Anies dapat 19,7%. Kalau ditarik kesimpulan, suara Ganjar naik paling drastis, sebesar 6% suara. Prabowo naik hanya 0,6% suara, sedangkan Anies melorot 4,5% suara. Masih belum jelas kemana suara Anies yang hilang itu. Mungkin ada yang tobat massal karena udah tahu topeng asli Anies. Tetapi kalau kita lihat ada salah seorang calon yang dalam simulasi 3 nama, kalau kita rilis beberapa bulan ke depan ini mencapai angka 44% saja, bukan tidak mungkin peluang bagi satu putaran itu menjadi terbuka. Dan saat ini memang masih dipimpin oleh Mas Ganjar, tapi kita tidak tahu dinamisasi dari pertarungan elektoral mendatang. Jawabannya mungkin baru kita bisa lihat nanti setelah deklarasi, pendaftaran di KPU yang resmi memperlihatkan mereka sebagai calon. Kalau ada satu calon misalnya di 3 bulan terakhir mencapai angka 44%, menurut saya baru kita bisa bicara mengenai kemungkinan terjadinya satu putaran. Tapi saat ini menurut saya belum ada sebuah daya ledak yang kuat, mengingat koalisi partai juga sepertinya masih terbelah. Koalisi perubahan pasti makin pusing dengan survei ini. Mereka pasti paham, survei dari SMRC bukan survei kaleng-kaleng yang tidak perlu dipusingkan. Mereka dari luar terlihat tegar dan santai, tapi dalam hati mereka udah gemetar dan sakit kepala. Mereka tampaknya sudah all out mati-matian banting tulang, tapi hasilnya tidak banyak berubah. Tulang udah pecah dibanting sana sini, tapi Anies makin kayak kartu mati. Mungkin ini yang bikin para bohir masih ragu cairkan logistik. Kalau tidak ada peluang untuk menang, itu namanya kerja bakti. Sumbang logistik tapi kalah, dan bahkan remah-remah roti pun tidak mereka dapatkan. Gak ada yang mau invest di bisnis yang potensi profitnya sangat kecil. Dalam politik, konsepnya juga sama. Satu-satunya hiburan yang mereka dapatkan adalah hasil survei lain untuk capres dengan pemilih di DKI Jakarta. Hasilnya Anies keluar sebagai juara pertama. Biarlah mereka senang dan enjoy sejenak. Kasihan juga kalau Anies terus-terusan langganan posisi 3. Kesimpulannya, semoga tren ini terus bertahan. Biar Anies tidak usah ikutan pilpres. Kalaupun ikut, sudah pasti kalah dan jadi capres hiburan. Ada banyak yang berharap agar pilpres 2024 cukup satu putaran saja, agar hemat biaya. Anies pun tak usah ikut, biar situasi lebih adem. Di mana ada Anies, di situ ada pendukungnya yang sebagian ugal-ugalan dalam berdemokrasi. Atau biar sekalian selesai semuanya dalam satu putaran. Silahkan Prabowo gabung saja dengan Anies. Lagi pula ada rumor kalau Prabowo akan bertemu dengan SBY dan JK. Lagi-lagi ketemu SBY, kenapa bukan ketemu AHY? AHY seperti bukan ketua umum, tidak dianggap dan seolah masih kayak anak kecil dalam politik. AHY ternyata bukan orang penting di mata politikus senior, masih hidup di bawah bayang-bayang SBY. SBY mewakili Demokrat. JK adalah orang yang paling dekat dengan Anies. Keduanya adalah bagian dari koalisi perubahan hingga saat ini. Manuver Prabowo ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mencari dukungan. Tidak salah kalau orang-orang berpikir Prabowo mau duet dengan Anies meskipun agak bingung siapa yang mau ngalah sebagai cawapres. Kalau beneran mau duet, ini bukan hal yang mengherankan. Karena kalau Anies tidak ikut pilpres, suara dukungannya bakal pindah ke Prabowo, sama seperti pada pilpres 2019. Kalau Prabowo gabung dengan Anies, ini lebih bagus karena peluang mengalahkan duet ini jauh lebih mudah ketimbang skenario 3 capres. Dari sini kita bisa simpulkan, apakah Prabowo benar-benar sudah menjauh dari kubu sebelah atau sebenarnya bergabung dengan kubu pemerintah hanya untuk dapat restu dan dukungan dari Jokowi. Mengangkat Prabowo sebagai menteri adalah sebuah keanehan politik. Semoga saja Presiden Jokowi tidak salah langkah, yang berakibat Prabowo dapat panggung yang tidak semestinya. Soalnya, saya sudah banyak dengar komentar dari orang-orang bahwasanya Prabowo selama ini mengincar Presiden Jokowi sebagai perisai untuk mengawal dia menuju kursi presiden dengan mulus. Prabowo mungkin sadar
Dia tidak mungkin melawan arus dengan Presiden Jokowi. Hasilnya sudah terbukti, 2 kali kalah pilpres. Mau tak mau harus ikut arus dan sejalan, biar dapat keuntungan berupa persepsi publik. Apalagi JK, sudah banyak orang yang tahu kiprah bapak satu ini. Tujuannya mendukung Anies sudah ketahuan dari dulu. Baru-baru ini JK bicara tentang sesuatu yang kurang penting. Dia bicara soal ekonomi Indonesia yang 50% lebih dikuasai oleh etnis Tionghoa, padahal jumlahnya nggak lebih dari 5%. Kalau dibalik, banyak yang tanya tuh, berapa persen bisnisnya menguasai ekonomi di wilayah Sulawesi? Mungkin dia bakal diam tak mau menjawab. Lagi pula ngapain aja 2 periode jadi wakil presiden? Kenapa tidak ajari caranya bagaimana jadi pengusaha sukses? Ajari dong caranya dia berhasil sehingga bisa ditiru orang lain sebagai inspirasi. Jangan cuma bicara fakta yang tidak ada solusinya, kecuali memang ada maksud tertentu. Minimal tirulah cara Sandiaga yang bikin program OKOC, yang meskipun terdengar tidak meyakinkan, tapi tetap dilanjutkan. Yang penting slogannya keren. Dimodalin punya bisnis, disediain tempat usaha, dicariin pembeli. Jangan cuma bicara di atas sekian persen orang menguasai sekian persen ekonomi, tapi tidak ada solusi. Kalau cuma bicara, siapapun bisa. Mendekati tahun politik, arah pembicaraan JK pasti ada tujuannya. Yang paling jelas itu soal Jokowi yang dianggap ikut campur politik jelang Pilpres 2024. Padahal rekam jejak membuktikan JK juga dukung Anies sebagai cagup DKI saat jadi wakil presiden. Sudahlah, semua orang sudah tahu JK itu maunya apa dengan mengusung Anies. Sudah hebat, masih merasa kurang hebat dan mau lebih dan lebih lagi. Sungguh serakah. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?